Henshin! Ya, setelah unboxing bareng Lord 3 langsung kemarin, mari sekarang kita lanjut ke reviewnya. Seperti ini box set yang kita unboxing kemarin, kalian udah bisa lihat lebih dekat lagi. Mohon maaf ya kalau agak offside, karena emang box set ini adalah yang terbesar di antara semua box DX Zetsu sejauh ini. Bahkan yang narik kiri set aja kalah tuh ya yang driver utamanya Zetsu guys ya. Karena di DX Lord Invoker dan juga Breakcam Breaker set ini, kita itu dapat driver, dapat 4 capsem, dan juga senjata yang bisa diubah menjadi 3 mode. Tapi untuk sekarang, mari kita fokus ke review. Ini dia drivernya aja ya, yaitu DX Lord Invoker. Nah, untuk bagian capsemnya, technically dia itu ya 3 dari pembelian Lord Invoker, dan 1 lagi itu yang dari Breakcam Breakernya. Kalau kalian itu beli yang nggak set ya. Memang ini keluarnya udah dari beberapa minggu lalu, tapi momennya pas ya Anda review sekarang. Karena Kode sendiri juga kan baru aja melakukan apa itu? Kode Somnia, dan juga Lord 3 itu baru beraksi kembali. Oke, seperti ini ya, box depannya, dan di bagian atasnya kayak begini guys. Dan kita langsung aja ke bagian belakangnya. Buset, ini gede, berat lagi guys ya. Nah, seperti ini dia ya, seperti biasa cara mainnya. Jadi kita lihat itu bagian nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Jadi yang bagian kiri setengah ini guys ya. Nomor 1 kita itu bisa masukin ekstra capsem ya ke Lord Invoker ini, dan kita akan berubah menjadi Lord 3. Nomor 2 itu ada basic ability-nya, jadi segampang kita itu yang muter capsem kalau di Zetsu Driver. Nomor 3 itu ada finishing-nya guys ya. Nomor 4 nih apa nih? Terus nomor 5 kita itu bisa berubah juga menjadi Lord 5, dan juga ada Lord 6 juga, dan kita bakal cobain capsem lainnya juga di Lord Invoker pastinya. Yuk, jadi langsung aja kita buka dan lihat penampakan di dalamnya. Nah, ini dia packingan dalamnya. Kalian juga bisa lihat lebih dekat lagi. Jadi kemarin udah kita unboxing tuh Ana masukin lagi ya. Dan ini yang Ana suka ya. Jadi namanya aja set, dimana semuanya itu dalam satu dus telur, nggak pisah-pisah kayak biasanya yang packingnya itu ribet ya. Pakai kardus tipis lah buat nahan. Itu asli ribet banget guys ya kalau mau packing lagi. Nah, kalau kayak begini kan enak, semuanya itu dalam satu dus telur guys ya. Jadi tentunya Ana itu harus ucapkan terima kasih lagi dan lagi kepada para petinggi kode nih, termasuk Bang Rasmaneo atas mandat dan juga supportnya sehingga review ini bisa terlaksana. Dan Ana itu dapat DX set ini dari Kido Place. Tidak bosan-bosan mengingatkan ya, bagi kalian yang mau beli dan juga lengkapin item-item Zetsu, silakan langsung ke Kido Place. Untuk linknya itu ada di deskripsi. Oke, jadi untuk bagian review yang ini, Ana itu ambil ini aja guys ya, bagian yang kanan nih. 3 capsem dan juga Lord Invoker-nya aja. Yuk, disimak terus reviewnya. Ini dia guys, yang sudah ditunggu-tunggu DX Lord Invoker-nya. Udah bisa lihat lebih deket. Keren banget detail-detailnya ya. Jadi punya warna utama di merah gelap ya, dimana warna ini tuh sudah cukup identik nih di beberapa item Kamen Rider, dan juga yang paling diingat tentunya ya di Evil Driver, atau enggak yang baru-baru ini yaitu Bake Magnum. Bener kan? Dimana ada kayak sentuhan emasnya lagi nih sedikit ya. Yang paling menarik perhatian Anda tentunya ada di bagian sini guys ya, di bagian kiri dan kanannya ini yang terlihat seperti kayak tabung laboratorium. Ini keren banget ya, udah pernah Anda bahas waktu itu. Jadi kayak tabung lab atau tabung eksperimen ya. Jadi di sini ada 3 di bagian kiri dan ada 3 juga di bagian kanan. Jadi light dari beltnya itu akan keluar di sini juga nih nantinya ya pastinya ya, dan bakalan cakep banget. Lightnya tuh ibarat kayak cairan gitu yang udah keisi di dalam tabungnya. Dimana sekuen Henshin para Lord juga kan ya pada masuk tabung serupa kayak gitu ya, terus kayak dipukul gitu tabungnya. Bagian tombol hijau yang ada di Zetsu Driver guys ya. Nah, kalau di Lord Invoker ini tidak dibuat sama ya. Jadi kalau Zetsu Driver kan cuma clear part warna hijau. Tapi kalau di Lord Invoker itu seperti ini guys ya. Dibuat seperti kayak injection dengan bentuk seperti kayak bolt atau baut ya, yang kita udah pasti enak banget mencetnya. Soalnya kayak ada pernya gitu di dalam sini guys. Tuh, enak banget asli. Jadi bagusnya dia ini tuh clear parts lagi ya. Jadi ini tuh ngasih feel kayak beltnya Kamen Rider Amazon Season 2 sedikit ya. Bagian slot dari Lord Invoker juga menarik nih guys ya. Jadi sama seperti Zetsu Driver, dia itu ada pin-pin di sini ya. Jadi untuk ngebaca beberapa kombinasi capsem yang dimasukkan. Jadi akan ada banyak sekali capsem yang bisa kita masukin ke Lord Invoker ini dan menghasilkan suara yang berbeda-beda. Jadi case-nya itu mirip seperti Henshin Belt Gabu sama Henshin Belt Bitter Gabu kalau tahun kemarin. Nah, kalau tahun ini kita itu disajikannya sama Zetsu Driver dan Lord Invoker.
Jadi nanti selain Capsem para Lord, berbagai macam Capsem juga kita bakalan cobain masukin ke sini guys ya. Untuk bagian belakangnya seperti ini aja ya. Jadi mirip-mirip sama Zetsu Driver. Tempat baterainya di sini, dia itu butuh triple A battery sebanyak 3 biji dan on-off-nya itu ada di sini. Dan untuk bagian strap beltnya ya seperti ini aja ya guys ya. Abu silver begini. Dan untuk bagian penyambungnya itu sama juga seperti kayak Zetsu Driver. Yang kayak apa sih teman-teman ya? Seat belt mobil lah. Nah, yang seperti ini. Dan ini dia perbandingannya dengan DX Zetsu Driver. Nah, dari segi size sih sama-sama aja guys ya, tidak sebesar yang di serial. Dan kalau kalian lihat, bagian atasnya juga seperti ini. Nah, ini nih, yang bikin Ane itu cukup kaget sedikit ya pas unboxing kemarin ya. Ternyata ya, kirain Ane ya, Lord Invoker itu bakalan lebih gendut dan tebal seperti di serial. Ternyata dia itu tetap aja agak krempeng, tipis, dan ceper seperti ini. Tuh lihat, bisa lihat kan kalian ya? Di video ini juga ya kelihatan banget ya, cukup tipis guys ya. Nggak setebel di serial ya. Ya memang kayak Zetsu Driver sih, tapi ditempelin sama kayak cover lagi nih, berwarna merah gelap seperti ini ya. Jadi kayak buckle lah ibaratnya, yang berbeda tapi tetap tipis. Oke guys, baterainya udah Ane masukin ke CDX Lord Invoker, jadi langsung aja kita on ya. Sebelum kita itu masukin berbagai macam Capsem. Lord Invoker, cakep banget ya. Lightnya tuh di tabung-tabungnya ini yang bener-bener bikin cakep. Jadi nanti ketika Capsemnya dimasukkan, barulah light di tengah belt ini bakalan keluar nih. Nih dari sini nih yang putih ini guys ya. Ya udah langsung aja Anda pasangkan di display Daiza. Oke guys, sudah Anda pasangkan di display Daiza ya. Jadi sekalian kita langsung aja review Capsem-Capsemnya. Langsung aja dari yang paling utama yaitu DX Extra Capsem. Namanya agak gimana gitu ya, ekstra ya, berasa kayak Capsem tambahan. Tapi sebenarnya Capsem ini adalah Capsem utama yang digunakan sama Komandan Tri. Jadi langsung aja kita lihat ya detailing dan juga colornya. Dari coloring, wow, ini salah satu yang tercakap guys ya. Karena selain kalian lihat dia itu warnanya ungu dan agak sedikit clear, dia itu agak marble gitu guys ya. Agak marbling gitulah kayak Vice Time-nya Revice. Anu suka banget sama pewarnaan marbling kayak begini. Tuh, lihat nggak sih guys? Keren sekali. Dan teman-teman untuk bagian putaran Capsemnya kita lihat ya. Di sini ada si Lord Tri yang lagi kayak menebas gitu dengan pedangnya sampai dia itu keluar api. Coba ya kita putar ya guys ya. Wah, mantap sih. Coba ke sini. Nah, itu dia. Mantap. Jadi memang dia itu ada marbling-marblingnya gini ya. Nah, coba kita bandingkan dengan si Impact Capsem. Tuh, berbeda guys ya. Dimana yang punya Zetsu itu seperti ini, kayak ada muka Zetsunya. Sementara yang kepunyaan para Lord itu kayak begini. Ini sih kayak ini guys ya, Erase Capsem. Nah, bener. Tuh, kayak Erase Capsem dia detailingnya. Nah, ini lebih cocok nih. Cuman, kalau si Erase ini kan seperti ini ya, nggak clear ya. Kalau ini tuh agak clear sedikit sih. Nah, terus ini dia perbandingannya dengan Shadow Capsem. Kita lihat ungunya itu berbeda ya. Ana sih lebih prefer ungu yang bagian kanan ini nih. Dan sekali lagi Ana mau menjawab pertanyaan kalian. Gan, kenapa nggak dimasukin ke Zetsu Phone? Jadi udah pernah Ana jabarin kemarin ya. Karena Zetsu Phone-nya itu udah dijual. Dan di sini Ana itu mau beli lagi dan belum nemu guys ya. Sesusah itu sekarang item-item Zetsu. Oke, jadi langsung aja teman-teman ya. Kita akan berubah menjadi Lord Tri. Karena dia itu masuknya kategori Pseudo Rider. Jadi nyebutnya itu bukan Henshin, tapi Gisou yang artinya itu penyamaran. Jadi sama seperti Nox Knight. Langsung aja, ini dia. Standby pertamanya seperti ini. Berasa banget ya kayak di dunia mimpi, Pak. Wah. Standby keduanya, guys. On your mark. Kayak Nox Knight ya. Gisou. Wah, keren banget. Invoke Lord System Extra. Suaranya epic banget. Dan kalian lihat nih, tabung-tabungnya menyala guys ya. Karena memang ngebias cahayanya dari si beltnya ke si bagian tabungnya ini. Dan warnanya itu untuk bagian yang Lord Tri itu ungu dan juga kuning. Dan ini dia tampilannya belt dari si Lord Tri. Gila, cakep banget ya. Langsung aja teman-teman ya ke fitur-fitur selanjutnya. Pertama dari yang paling basic dulu setelah Henshin ya. Tentu kita
putar aja kapsemnya yang udah terpasang di sini ya. Begitu doang ya. Oke, langsung aja ke finishingnya. Ya, finishingnya juga ada dua, sama seperti di Zetsu Driver ya. Langsung aja yang pertama. Wih, anjay. Anda baru denger banget secara detail sih ini. Standby finishingnya ternyata sekeren ini loh. Extra execution, anjay. Ternyata speakernya ada di bagian sini guys ya, makanya suaranya juga cukup menggelegar. Oke, langsung aja kita ke finishing yang selanjutnya. Berarti ini finishing yang paling kuatnya nih ya. Dan standby-nya beda lagi dan lebih dark ya. Buset, buset, keren juga ini asli Lord Invoker ya. Jadi langsung aja teman-teman ya, kalian pastinya pengen lihat kita itu Gisou lagi, tapi dalam gelap. Biar kalian bisa lihat tuh lebih detailnya, apalagi untuk bagian tabung-tabungnya ini yang bercahaya. Let's go! Gokil, mantap ya. Jadi langsung aja kita cabut kapsemnya. Caranya itu gimana? Sama seperti Zetsu Driver. Di sini ada tombol guys ya. Ini agak ketutup sama covernya sih, tapi ada tombol di sini, kita pencet aja. Terus kita cabut. Nah, jangan lupa setelah dicabut kita pencet si bagian ininya, boltnya ya. Nah, udah kembali lagi ke wujud manusia bisa dibilang ya. Langsung aja, giliran aku yang beraksi. Jadi di sini kita itu mendapatkan DX Shock Capsem juga. Warnanya nggak secakep si ini guys ya, si Tri ya tuh. Si Tri aja ada marblingnya. Terus juga agak clear-clear ungu. Tapi ini kuning doang begini pak. Kuningnya kuning plastik mainan banget ya kalau kalian lihat ya. Dan ya secara bentuk sih sama ya, seperti kayak si Extra dan juga si Erase ya. Dan kita lihat ya untuk bagian putaran kapsemnya, dia itu kayak ada si Lord 5, tapi dia itu kayak lagi nginjek tuh. Tuh kayak lagi nginjek, dar, sampai kayak ada efek-efek retakannya gitu. Coba kita putar ya. Wih, kerasa tuh putarannya tuh. Tuh guys, dar. Ya, seperti itu. Jadi langsung aja ya, kita berubah menjadi Lord 5. Kacungnya Lord 3. Hah? Gisou! Ush, lightnya guys, setet, tet, zret, edan kayak random gitu. Gisou! Wow, lightnya senada sih sama kapsemnya ya. Warnanya kuning guys, mantap. Dan kalian denger nggak? Tadi kayak ada suara Optimus. Suara Optimus berubah dari truk jadi robot ya. Ya, seperti inilah tampilan belt dari Lord 5 kita ya. Jadi langsung aja teman-teman ya ke fitur-fitur yang berikutnya. Begitu doang ya. Langsung ya ke finishingnya ya. Edan, keren banget loh.
Execution. Langsung aja ke yang terkuatnya. 1, 2, 3, 4. Tuh, lebih dark suaranya. Ana suka sih. Tuh, alur-alur lightnya itu cakep banget. Oke, sekali lagi pastinya dalam gelap ya. Itu dia untuk shock guys ya. Kita cabut dulu. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. My MBG, My Bini Gue Kureha, selamat tinggal. Jadi ini dia ya, DX Panic Capsem yang digunakan My Bini Kureha untuk berubah menjadi Lord Six. Tapi sayang sekali Kureha di episode 35, ya begitu guys ya. Jadi kita lihat ini warnanya unik juga ya guys ya. Agak ke pink gitu ya, agak pink tapi ke peach juga. Ya secara bentuk sih sama ya, tapi nggak clear dan juga tidak ada marblingnya. Jadi langsung aja kita lihat ya, gambar di putaran kapsemnya. Kalau Anda lihat di sini ada si Lord Six lagi kayak menembak, tapi ini kok kayak flamethrower ya tuh. Kayak nembak api ya, jadi bukan peluru gitu. Coba kita putar guys ya. Tuh kan kayak lagi ngebakar anjay. Kayak lagi ngebakar kelihatannya tuh. Kelihatan guys? Nah, itu dia. Jadi langsung aja ya, kita bakalan berubah menjadi Lord Six. Penghormatan untuk Yuzuki Hirakawa. Kontras banget ini pink, ini merah gelap ya. Panik, ungu, Gisel. Dan suara akhirnya Ana suka banget sih guys. Mantep ini si Panik ya. Oke lanjut. Tuh kan, suara akhirnya keren banget. Langsung ke finishing ya. Panic Execution. Mantap. Sekali lagi pastinya dalam gelap. Oke, sekarang kita akan coba beberapa kapsem lainnya di DX Lord Invoker. Jujur, ini akan cukup banyak yang Anda coba di sini ya, terutama kapsem-kapsemnya Zetsu. Jadi dimulai dari yang ini nih, Impact ya. Jadi khusus buat yang pertama, kita akan coba Henshin sampai ke sound finishingnya yang paling terkuat ya. Jadi untuk dengerin perbedaannya dengan kapsem-kapsem yang dipakai sama para Lord. Setelah itu lanjut ke kapsem berikutnya ya, sound Henshin aja ya teman-teman ya. Durasi pak, durasi. Jadi langsung aja, ini dia Impact di DX Lord Invoker ya. Sama standby-nya. Kebaca. Impact. Standby kedua sama on your mark.
kebaca dengan cukup jelas. Dan suaranya jelas berbeda ketika dengan dimasukkan ke Zetsu Driver, guys ya. Itu dia kalau impact dimasukin ke sini. Lanjut. Suara ability-nya sama ya. Langsung ke finishing nih. Berbeda nggak? Oke, standby finishing sama. Oke, execution ya. Langsung aja ke yang paling kuatnya. 1, 2, 3, 4. Oke, Ana udah nangkap guys ya. Jadi, kalau impact seperti itu. Nah, untuk kapsem-kapsem berikutnya yang kita masukin, kita bakalan dengerin suara perubahannya aja, plus yang basic ability yang cuman segampang ngemuter kapsemnya aja. Untuk finishing ke 1 dan kedua nggak usah karena dirasa bakalan sama semua. Begitu ya. Jadi langsung aja yang kedua itu ada Stream. Let's go! Stream biru keren. Nah, itu dia untuk Stream guys ya. Langsung aja kita gelindingin kapsemnya. Nah, udah. Cukup sampai di situ aja, terus kita lanjut ya. Lanjut guys ya. Nah, favorit Nox nih. Recovery. Gahar. Recovery. Suara healingnya mana nih? Cobain. Nah. Oke, Ana nangkap lagi sesuatu nih. Kalau kita gelindingin kapsemnya, suaranya itu sama aja ketika ada di Zetsu Driver. Tapi suara perubahannya jelas berbeda. Itu dia. Lanjut guys ya. Setelah recovery, ini dia Wonder. Ini harusnya pas nih. Udah kayak si ekstra tadi warnanya ya. Wonder. Wonder. Makin kesini mulai kerasa ya, agak sama-sama nih semuanya ya. Nah, keren sekali ya si Wonder suaranya. Oke, itu dia Wonder guys ya. 4 form utama Zetsu sudah. Lanjut, kita power up ya. Plasma. Plasma. Agak mirip-mirip nih suaranya ya. Oke, seperti itu ya. Lanjut teman-teman ya. Booster. Kita cobain juga booster ya. Akan jadi seperti apa.
Lebih colorful nih kalau booster nih. Nah, like-nya lebih cakep nih kalau booster guys ya. Oke, itu dia untuk booster guys ya. Belum, masih ada lagi. Erase. Nah, erase juga kan dipakai sama si Tri ya. Coba kita lihat ya, apakah ada suara yang berbeda lagi nih. Erase. Oren. Agak sama-sama sih suaranya guys ya. Oke, 2 kapsem lagi nih yang Ana mau coba. Kita nggak usah gelindingan lagi ini ya. Ada 2 kapsem lagi. Void. Nah, bakalan kayak gimana nih? Apakah tidak keluar suaranya? Wah, sama kayak di Zetsu Driver, berarti dia langsung error guys. Bukan error drivernya ya, tapi memang seperti itu. Karena kan void, ngeblank ya. Terakhir, ini aja deh. Shadow Capsem ya. Coba ini, Capsem jenis yang berbeda, kita masukin ke Lord Invoker. Bisa. Nightmare. Oke, kita pencet aja berarti ya. Nightmare jadinya. Bang, 2 Mea Capsem di Lord Invoker. Kita cobain nih. Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Dia malah langsung standby. Nggak bisa. Nggak bisa. Tuh, nggak bisa, guys. Emang masuk, tapi dia itu langsung jatuh gitu. Berarti jawabannya tidak bisa ya. Untuk Capsem Legend Rider bisa juga nggak, Gan? Nah, kita cobain. Di sini ada 2 guys ya, Gabu dan juga Gacha. Langsung aja dari Gabu. Dibacanya Gav ya. Ada suara gabunya tuh. Lanjut, rider terbaik di era Reiwa nih. Gacha. Oren ya. Light-nya yang Gachar cakep banget, sesuai ya dengan tema warna utamanya si Gachar, biru muda dan juga oranye. Nah, ada suara khas Gachar lagi tuh. Oke guys, sekarang giliran Capsem para Lord, kita masukin ke DX Zetsu Driver ya. Kayak Nox Knight. Kebaca. Wow, suaranya sama banget kayak Nox Knight, tapi beda dikit di akhir dan kayak lebih epic. Soalnya memang ya teman-temannya, desain Lord sama Nox Knight kan mirip-mirip, jadi ya suaranya juga seperti ini. Oke. Keren. Langsung ke finishing ya.
Udah lama nggak denger. Suaranya keluar begini semakin membuktikan ya kalau buckle-nya Nox Knight kemarin memang cuman aksesoris aja yang tidak mengubah sound sama sekali di DX Zetsu Driver ya. Oke, seperti itu dia untuk ekstra guys ya. Kita cabut dulu. Kita lanjut sekarang ke shock nih. Apakah suaranya juga bakalan mirip-mirip, cuman beda di akhir. Biru, bukan kuning. Tuh kan, beda di akhir doang guys ya. Neno, neno, neng. Nah, tapi biru ya, kenapa sih nggak kuning, Pak? Oke, kita nggak usah lanjut ke finishingnya, karena pastinya bakalan sama aja. Jadi langsung aja kita lanjut yang selanjutnya nih. Terakhir ya, ada ini guys ya, Panic. Nah, sekarang lightnya bener nih. Wow, wow, kaget anak terakhirnya. Kayak ada suara cewek teriak. Coba kita dengerin lagi nih. Tuh, buset. Oke, itu dia ya para Capsem Lord di DX Zetsu Driver. Lanjut lagi ke Nox Driver. Kalau misalkan suaranya itu keluarnya Nightmare, ya udah nggak akan kita lanjut lagi ya. Penasaran aja anu ini. Langsung aja ekstra Capsem nih. Oke, nggak lanjut. Udah, gitu aja. Oke guys, itu dia berarti review lengkapnya untuk DX Lord Invoker. Memang jadi cukup panjang karena banyak sekali Capsem yang kita cobain karena rasa penasaran ya di DX Lord Invoker ini. Dan tidak berakhir sampai di sini karena kita masih bakalan lanjut ya. Sesuai yang Anda beli ya di set ini ya, kita dapat senjatanya juga. Yang berarti untuk review yang selanjutnya kita bakalan lanjut ke DX Breakam Breaker, senjata dari para Lord. Jadi pastikan kalian tetap nonton dan juga ramaikan ya. Jadi silahkan kasih pendapat kalian juga mengenai DX Lord Invokernya untuk versi DX yang sudah Anda review ini. Menurut kalian worth it apa tidak? Ketika dimasukkan Capsem lain suaranya ya sama-sama aja atau beda atau worth it atau gimana? Silahkan kalian komentar aja di bawah guys ya. Terima kasih semuanya. Kita berjumpa di review selanjutnya dan juga kejutan-kejutan Anda lainnya. Thank you guys.